Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NPM 21312027 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mereview codingan Python yang telah saya buat sebelumnya. Jadi hal pertama yang dilakukan eh, setiap belajar codingan biasanya akan menggunakan kata-kata hello world. Hello world merupakan codingan umum yang dilakukan oleh programmer dalam mempelajari sebuah bahasa pemrograman. Misalkan kita jalankan print dalam kurung tanda kutip hello world, dia akan menampilkan kata hello world. Lalu selanjutnya ada interactive hello world, di mana interactive hello world ini dapat dilakukan karena kita menginputkan atau kita memasukkan ke dalam codingannya atau ke dalam programnya. Yang berbeda adalah di username, yaitu variabel yang nanti akan dijelaskan pada 3.4 yaitu variabel. Kita jalankan hello world. Kita lihat di sini enter your name. Di sini ada inputnya gitu. Username inputnya. Lalu kita lihat pada printnya sendiri hello world lalu memanggil username. Misalkan kita masukkan Rahman. Nah, kita lihat pada outputnya atau keluarannya dia hello Rahman. Lalu apa itu variabel? Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat variabel untuk menjalankan interactive hello world. Dimana jika kita lihat pada codingan yang telah saya buat, di sini terdapat variabel yaitu name. Dimana variabel ini merupakan nilai yang disimpan dalam memori. Jadi jika kita jalankan, hello world, enter your name. Kita masukkan misalkan Rahman. Nah, Rahman ini yang kita inputkan tadi akan dikeluarkan melalui output atau print hello name. Lalu variabel selanjutnya kita lihat dia berjalan di sini, dia meminta variabel name selanjutnya. Misalkan kita masukkan Muhammad. Nah, keluarannya adalah variabel yang baru. Jadi variabel yang lama digantikan oleh inputan untuk variabel yang baru dengan menggunakan variabel yang sama. Nah, jadi ketika kita jalankan, dia variabel yang lama akan ditimpa oleh variabel yang baru kita masukkan. Seperti contohnya ini yang telah saya jalankan sebelumnya itu variabel. Kita masukkan John, kita print, lalu digantikan oleh variabel 42. Lalu di print lagi, lalu digantikan lagi oleh variabel true. Lalu di print kembali. Hasilnya akan seperti ini. Jadi dia akan dapat digunakan berulang-ulang dengan cara menimpa variabel sebelumnya, isi dari variabel sebelumnya. Lalu ada naming convention, di mana ya dalam pembuatan sebuah nama ada aturan-aturan, yaitu semua harus dalam huruf kecil, variabel itu terus menjadi deskripsi yang lebih menjelaskan dari variabel itu sendiri. Terus itu merupakan kata yang berdiri sendiri, yang tidak dipisahkan oleh spasi, tapi dipisah dengan garis bawah. Lalu ada assignment operator. Assignment sendiri ya fungsi input. Seperti yang kita lakukan sebelumnya dalam interactive world, itu merupakan fungsi input. Misalkan di sini ada variabel username, kita inputkan. Nah, setelah di input, itu nanti akan kita panggil kembali menggunakan print. Misalkan kita jalankan, enter your name, kita masukkan Rahman, lalu dikeluarkan kembali di baris selanjutnya. 3.7 tentang Python statement merupakan suatu instruksi yang dapat dijalankan oleh Python interpreter. Pernyataan ini dapat terdiri dari beberapa elemen yang mencakup panggilan ke suatu fungsi dan pemberian nilai pada suatu variabel. Dalam banyak kasus, statement satu baris dapat dibentuk menjadi beberapa baris jika dapat membantu kode menjadi lebih mudah dibaca. Ya, contohnya seperti ini. Jika kita print total population for, kita masukkan ke bawah lagi, kita masukkan ke bawah lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu ada comment. Ini dapat membantu kita dalam latihan, dalam memberikan penjelasan tentang coding apa yang kita buat. Untuk apa itu? Seperti codingan yang saya buat. This is comment, yang berarti menandakan bahwa ini komen. Di mana komen ini sendiri tidak akan ditampilkan dalam output atau keluaran, dan dia tidak akan diproses dalam codingan itu. Misalkan kita jalankan, dia langsung memproses bagian name input.
komen tidak akan diproses sama sekali. Lalu kita masukkan Rahman, lalu dia akan langsung memproses bagian print name. Kenapa? Karena balik lagi, komen tidak akan diproses oleh codingan. Nah, ini merupakan syarat-syarat atau cara-cara untuk menjalankan Python itu sendiri. Bisa menggunakan Python Interpreter, bisa menggunakan CMD dan lain sebagainya. Bisa juga kita jalankan melalui file yang berakhiran P yang bisa dijalankan oleh Python Interpreter itu sendiri. Python string merupakan rangkaian kata atau karakter. Jadi ketika kita memasukkan kata ini, itu termasuk string. Hello world, Andrea 2000. Jadi semua A, B, C, D, mau itu huruf, mau itu angka, mau itu karakter khusus, itu termasuk dalam string. Spasi juga termasuk kita hitung sebagai karakter. Jadi misalkan kita masukkan hello world, ini tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tidak hanya 10 kata, tapi dihitung. Itu tidak 10 karakter maksudnya, tapi itu dihitung sebagai 11 karakter karena terdapat spasi yang dihitung sebagai satu karakter. Lalu kita bisa merepresentasikan string itu sendiri. Kemampuan untuk menggunakan kutip 2 dan kutip 1 berguna jika string Anda perlu berisi salah satu jenis pembatas string lainnya. Hal ini karena tanda kutip tunggal dapat disematkan dalam string yang ditentukan menggunakan tanda kutip ganda dan sebaliknya. Sehingga kita bisa tulis yang berikut ini. Seperti pada codingan yang telah saya buat, print, dia akan menjalankan is the day, yaitu tanda kutip di dalamnya, itu bisa dimasukkan di dalam tanda dua kutip, atau tanda kutip satu, di dalamnya bisa terdapat tanda kutip dua. Jadi sehingga ketika ditampilkan dia akan menjadi seperti ini outputnya atau keluarannya. Atau alternatif ketiga, penggunaan tanda kutip rangkap 3 yang pada awalnya mungkin tampak ya mungkin bakal sulit gitu kita gunakan, namun memungkinkan sebuah string mendukung string multibaris atau baris-baris yang banyak. Misalnya kita lihat di sini ada string 3, di sini kita tutup dengan maksudnya tanda kutip rangkap 3. Di sini kita lihat, di sini pembuka, di sini penutup. Di dalamnya kita tulis hello world. Jadi ketika kita print, keluarannya akan menghasilkan seperti ini. Nah, tipe suatu item data seperti string menentukan tindakan apa yang boleh dilakukan terhadap data dan apa dampak dari berbagai tindakan yang dilakukan. Misal, jika kita menggunakan operator tanda tambah, akan bergantung pada tipe yang terlibat. Jika berupa angka, maka operator plus akan menjumlahkan. Namun jika string, dia akan menggabungkan bersama-sama gitu, kata-katanya. Dimungkinkan untuk mengetahui tipe apa yang saat ini dimiliki suatu variabel menggunakan fungsi type bawaan. Fungsi ini akan mengambil nama variabel dan akan mengembalikan tipe datanya yang disimpan oleh variabel tersebut. Misal, kita jalankan my variable both. Lalu kita ambil print tipe datanya dari variabel ini. Nah, kita lihat hasil output atau keluarannya adalah kelas str. Kenapa? Karena Bob itu merupakan string. Lalu ada string concatenation, di mana kita bisa menggabungkan dua string menggunakan operator tanda tambah. Operator adalah operasi atau perilaku yang dapat diterapkan pada tipe yang terlibat, yaitu kita dapat mengambil satu string dan menambahkannya ke string lain untuk membuat string ketiga yang baru. Misalkan kita jalankan. String 1 itu good, string 2 terdapat day, jangan lupa karakter spasi. Lalu ada string 3, yaitu menggabungkan string 1 dengan string 2. Ketika di print, dia akan tampil seperti ini, good day. Kita menggabungkan string 1 yaitu good, lalu string 2 spasi day. Seperti pada output atau keluaran ini. Kita juga bisa langsung, misalkan print hello, lalu print world. Dia akan muncul seperti ini. Ya perhatikan bagaimana cara kita menggunakan string itu tadi. Ya tidak akan menjadi masalah di sini. String itu mau menggunakan tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda. Namun keduanya tetaplah string. Panjang dari string kita bisa menentukan gitu. Panjang dari string itu sebagai contoh
Jika kita jalankan nih string yang 3 ini, kita bisa menghitung berapa banyaknya. Misalkan kita jalankan. Nah, di sini muncul 8. Kenapa? Karena string 3 itu terdapat 8. Kita hitung dari good 1 itu terdapat 4. Lalu day terdapat 4. Dan jangan lupa sekali lagi spasi diikutkan dalam menghitung karakter. Maka dia dimasukkan 8. Nah, sebagai sebuah string yang memiliki susunan huruf yang tetap, memungkinkan untuk menggunakan sebuah indeks untuk mengambil sebuah karakter yang spesifik dari dalam sebuah string. Jadi kita jalankan, kita lihat di sini myString 4 yang berarti dia akan mengambil dari baris keempat. 1, 2, 3, 4, yaitu setelah 4 itu O. Jadi ketika kita jalankan, O akan muncul karena O muncul setelah baris keempat atau dihitungnya seperti ini. Dalam array ini dihitung sebagai 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya walaupun gitu kita harus paham. Tuh, balik lagi yang seperti saya katakan, indeks dimulai dari angka 0. Yang berarti bahwa karakter pertama berada dalam posisi 0. Nah, accessing subset karakter ini memungkinkan untuk mendapatkan sebuah subset dari original stringnya. Seringkali refer ke sebuah substring. Hal ini bisa diselesaikan menggunakan notasi titik 2 untuk menyedihkan awal dan akhir pada substring. Kita lihat di sini, myString hello world 4. Lalu di sini kita lihat dia mengambil dari baris 1 sampai 5. Atau seperti ini dia mengambil dari posisi awal hingga posisi 5. Atau bisa mengambil dari posisi 2 hingga selesai. Seperti yang kalau kita jalankan, dia akan menampilkan string setelah baris keempat, string dari baris pertama hingga kelima, string dari baris awal hingga baris kelima, lalu string dari baris kedua hingga baris terakhir. Repeating string sendiri merupakan kita bisa mengulang string itu gitu. Jadi kita misalkan print string dikali dengan 10, maka dia akan menampilkan string sebanyak 10. Begitu juga he, jika dikali dengan 10, dikali dengan 10, dia akan menampilkan string he atau hi sebanyak 10 kali. Splitting string sendiri merupakan cara untuk memisah antara satu string dengan string yang lain. Itu akan mengambil sebuah string untuk digunakan dalam pengidentifikasian cara split string yang diterima. Seperti ketika kita jalankan short string, dia akan membagi kata-kata good, bad, and the ugly. Dia akan menampilkan good, bad, and ugly maksudnya. Nah, split string, dia akan membaginya dengan tanda kutip. Jadi dibagi the good, the bad, and the ugly. Lalu split using a comma. Kita bisa lihat di sini kita bisa pisah menggunakan koma juga gitu. The good, bad, and the ugly. Seperti itu. Lalu selanjutnya split sebenarnya bisa kita referensikan kepada sebuah metode. Kita akan menggalikan konsep lebih banyak ketika kita mengeksplor kelas dan objek. Title kita lihat dia di split menggunakan dia men-split menggunakan tanda kutip 2 yang berarti men-split per string atau per kata. Lalu ada counting string, memungkinkan cara berapa banyak sebuah string berulang dalam string lain menggunakan count. Jadi kita bisa hitung bahwa myString count number of space, myString count kita hitung, lalu dia akan menghasilkan perhitungannya. Jadi berapa banyak spasi ini diulang-ulang gitu. Jadi kalau kita lihat di sini berarti spasi diulang sebanyak 8 kali, 2, 3, dan selanjutnya. Itu bisa kita lihat sehingga dihitung bahwa spasi diulang sebanyak 8 kali. Lalu kita bisa mengganti string. Satu string dapat menggantikan substring di string lain juga dengan menggunakan replace. Welcome message, hello world. Kita lihat di sini kita replace dengan hello, kita replace dengan goodbye. Jika kita print, hello world akan menjadi goodbye world. Lalu finding substring, ini fungsinya untuk mengambil
mencari dengan menggunakan find, metode find. Jadi ketika ini dijalankan, nanti dia akan mencari string itu tuh sendiri. Kenapa ini error? Karena stringnya tidak ada. Jadi tidak ada yang dicari. String find, apa yang mau dicari jika tidak ada kata stringnya gitu. Maka jika kita lihat di sini, print add word, lalu kita find alun. Jadi dia akan mengembalikan indeks untuk menunjukkan awal substringnya. Jadi dia berada di indeks keberapa gitu alun ini. Di sini memunculkan output 7, berarti dia alun ini berada di output ke-7. Jika dihitung dari, balik lagi indeks dihitung dari 0. Ini mencetak nilai 5 indeks huruf pertama dari situ. Lalu kita lihat di sini min 1, kenapa? Karena balik lagi alun tidak ada di dalam string. Jadi jika kita jalankan dia akan menghasilkan min 1 karena dia tidak terdapat di dalam string yang di print. Lalu kita bisa merubah tipe data lain menjadi string. Kita lihat pada codingan secara langsung. Menampil hello Lloyd you are ditambah string 21. Yang berarti kita bisa menambahkan kita bisa merubah angka ini 21 ini menjadi string. Jadi ketika kita jalankan dia akan memunculkan hello Lloyd you are 21. Kita juga bisa mengcompare string. Itu fungsinya akan sama dengan boolean. Jadi jika kita jalankan James sama dengan James, dia akan menampilkan true. Kenapa? Karena memang James stringnya sama dengan string James. James tidak sama dengan John, itu akan menghasilkan false. Kenapa? Karena memang James dan John memiliki string yang berbeda, isi yang berbeda, nilai yang berbeda. Lalu James tidak sama dengan John, maka akan menghasilkan true. Karena benar, James tidak sama dengan John. Jadi jika kita jalankan, dia akan menghasilkan true, false, true. Lalu ada order string operation. Jadi banyak string itu bisa kita manfaatkan untuk banyak hal. Jadi kita bisa lihat nih, print testing a string, dia akan menghasilkan testing a string. Lalu kita lihat, dia akan munculkan H, dan kita ubah menjadi beberapa kata. Kita lihat di sini, some string, hello world, kita print testing a string, dimana some string ini akan diambil dari some string ini, some string hello world. Jadi some string akan dipanggil dari sini. Lalu minus dikalikan dengan 20 menghasilkan kata seperti ini. Jadi kita lihat di sini some string yang berakhiran dengan huruf D. Dia di sini akan mengatakan true. Jika dengan huruf H kecil, dia salah karena memang some string diawali dengan huruf H besar. Seperti yang di atasnya, H besar, true. Lalu selanjutnya ada is title, itu bukan, jadi dia some string itu title, is title, dia akan munculkan true, supper, false, lower, upper dia akan false, lower dia false, alpha dia false. String begitu juga string conversation. Jika kita ubah menjadi upper, dia akan semuanya menjadi huruf besar. Kita tambah lower, dia menjadi huruf kecil semua. Title, dia akan menjadi judul, yaitu hanya yang besar dan W-nya yang besar. Lalu swap case, jadi kita ubah some string menjadi yang sebelumnya hello world ini, title, kita ubah. Jadi urutannya hanya yang menjadi kecil dan lainnya menjadi besar, W-nya menjadi kecil dan lainnya menjadi besar. Kita lihat di sini juga dia akan menampilkan strip leading, trailing space, koma, x, y, z, itu strip gitu. Nah, juga berhati-hatilah untuk selalu menyertakan tanda kurung bulat saat memanggil fungsi atau metode, bahkan jika tidak diperlukan parameter atau argumen. Ada perbedaan yang signifikan antara is upper dan is upper. Jadi is upper yang tambah tanda kurung dan is upper yang menggunakan tanda kurung itu berbeda. Yang pertama itu nama operasi, sedangkan yang kedua itu panggilan operasi itu sendiri. Jadi pada contohnya seperti ini. Ini nama operasi, ini nama
panggilannya. Jadi akan menampilkan false karena memang tidak karena memang some string tadi itu bukan upper. Jadi bukan upper semua gitu. Lalu selanjutnya ada string formatting. Kita memformat sebuah string hello seperti ini. Dengan kita lihat di sini format string format, kita masukkan PB. PB ini nanti akan mengganti ini, menggantikan kurung kerawal dan tanda seru. Nanti keluarannya ketika kita running dia akan memunculkan hello PB. Jadi tempat penampung yang diisi dengan menyediakan dua nilai. Nama Adam, egg20, print kurung kerawal, spasi is kurung kerawal, years old, format, name, dan age. Jadi formatnya ini dan ini. Jadi ketika dia di running akan memunculkan Adam is 20 year old. Adam, name tadi, dan 20 age tadi. Lalu secara default nilai akan terikat ke tempat menampung berdasarkan urutan. Jadi ini urutan pertama, urutan kedua. Jadi ketika kita tulis di sini format string hello dalam kurung kerawal 1, kurung kerawal 0, you got kurung kerawal 2 gitu. Jadi ketika kita print dia akan menghasilkan Smith, Carol, dan 75%. Pendekatan alternatif adalah menggunakan nilai bernama untuk tempat penampungnya. Kita menggunakan nama pengganti. Jadi kita lihat di sini format string artist, sang, song, in year dalam kurung kerawal. Print kita format dengan formatnya artist sama dengan Paloma Faith. Jadi ketika dia kita lihat di sini Paloma Faith, songnya kita masukkan guilty, year-nya kita masukkan 2017. Jadi ketika dijalankan Paloma Faith sang guilty in 2017. Contoh untuk menentukan jarak 25 karakter. Kita print 25, format 25 karakter width. Maksudnya adalah panjangnya 25 karakter. Jadi ketika dijalankan dia akan muncul seperti ini. Begitu juga ini. Jadi dia akan kata-kata yang dibuat di sini akan di print seperti ini. Terdapat opsi performatan lain juga bahwa angka kita lihat di sini opsi performatan lain adalah menunjukkan bahwa angka harus diformat dengan pemisah. Jadi kita pisahkan dengan ini dengan koma. Lalu nanti yang muncul adalah 1,234,567,890. Begitupun seterusnya. Lalu ada string template. Template string adalah kelas jenis hal yang dibuat melalui string. Fungsi template berisi satu atau lebih variabel bernama yang didahului dengan simbol $. Template kemudian dapat digunakan dengan sekumpulan nilai yang ganti variabel template dengan nilai aktualnya. Kita lihat di sini import string. Kita buat template-nya, string template, artist, sang, song, in year. Jadi ketika dia di print, kita lihat di bawah, ketika di print, dia akan munculkan Freddie Mercury, yaitu artis, sang, The Great Predator, song, The Great Pretender, in year, dia akan masukkan ini, year 1987. Bisa juga kita ganti, seperti contohnya seperti ini, jika kita gabungkan tadi. Lalu kita bisa mengganti nilai lain untuk variabel template setiap kali kita memanggil pengganti. Jadi misalkan kita panggil artisnya bisa kita ubah Ed Sheeran, Galweiger 2017. Lalu kita masukkan Camila Cabello, Havana Year 2018. Jadi dia akan memunculkan dua format yang telah mengganti format sebelumnya. Ini juga memungkinkan struktur data dapat dibuat yang berisi nilai yang akan digunakan. Dick, artis Billy Idol, Eyes Without a Face, songnya, year 1984. Kita masukkan template substitute D, yaitu menggantikan dengan D. Billy Idol sang Eyes Without a Face in 1984. Nah, seperti ini contohnya juga bisa.
Tapi dia akan error. Kenapa? Karena tidak ada years-nya. Jadi ketika dijalankan, nah ini ketika dijalankan tanpa save underscore substitute, dia tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena tidak ada year-nya. Year di sini tidak ada. Key error here. Maka di sini kita lihat ketika menggunakan save substitute, year akan ditampilkan dalam bentuk variabel. Jadi dia tetap aman dan tidak akan error ketika codingannya dijalankan. Lalu ada integers, itu untuk numbers. Nanti kita akan menjelaskan juga tentang booleans dan non. Integer sendiri merupakan tipe integral gitu. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, diwakili oleh tipe integral atau int di Python 3. Misalnya, jika kita jalankan x sama dengan 1, print x, print tipe x, maka x akan muncul seperti ini. Lalu print x, print tipe x, kita lihat di sini. 1 pas integernya tetap integer, dia kita bikin banyak 1000001 itu tetap dihitung sebagai integer. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman C# atau Java yang punya tipe bilangan bulat berbeda tergantung pada ukuran angkanya. Angka kecil yang harus diubah menjadi tipe yang besar dalam berbagai macam situasi. Kalau Python semua dihitung sebagai integer. Kita juga bisa converting menjadi INTS. Jadi tidak seperti bahasa C#, Java yang mempunyai bilangan bulat tergantung pada ukuran angkanya. Angka kecil harus diubah menjadi tipe yang lebih besar dalam beberapa situasi, tidak seperti Python gitu. Jadi ketika dijalankan dia tetap integer. Tipe data H ini. Lalu kita masuk kan muncul 23. Jadi ketika dijalankan dia akan meminta panggilan, kita ketikkan misalkan 22, enter. Dia menampilkan tipe kelasnya, tipe datanya maksudnya yaitu integer, dan H akan ditampilkan. Fungsi integer juga dapat digunakan untuk mengubah bilangan floating point menjadi integer. Misalkan i integer 1.0 float, ketika kita running ya dia akan berubah menjadi 1 aja gitu. Kenapa tidak ada yang keluaran? Karena memang kita tidak print. Tapi misalkan kita print i, ketika kita jalankan dia akan munculkan 1, bukan 1.0. Jadi kita ubah float menjadi integer seperti itu. Floating point number ya float itu menggunakan koma, bukan bilangan bulat. Atau bisa kita bilang Python mempersatukan bilangan floating menggunakan titik desimal untuk memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Misalkan kita jalankan exchange rate 1,83, ketika kita jalankan dia akan memunculkan 1,83 dan kelasnya akan dihitung sebagai float. Exchange rate tipe dari variabel exchange rate yaitu float. Kita juga bisa merubah menjadi float. Misalkan string value 1,5, stringnya 1,5. Kita masukkan integer value di sini float. Kita lihat di sini integer value 1. Floatnya kita ubah menjadi float. Integer value kita ubah menjadi float. Maka nanti akan munculkan 1,0. 1 ini diubah menjadi 1.0, diubah menjadi float. Begitu juga float value. Nanti ketika dia dijalankan, dia akan memunculkan tipe datanya float. Tipe ini tadi, tipenya yaitu float. Begitu juga kita masukkan string, kita ubah menjadi float, yaitu 1,5. Nanti dia di sini tipe datanya sudah akan dibaca, tidak lagi string, tapi sudah float. Kita juga bisa mengubah string menjadi float, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita ubah string menjadi float. Kelasnya menjadi float. Jadi ada beberapa kompleks number juga, seperti itu dihitung sebagai kompleks, yaitu misalkan kita lihat di sini C1 sebagai 1J, C2 sebagai 2J. Nah, real image-nya adalah ini 0.0, ini 1.0. Itu adalah real image-nya yang ditampilkan. Tipenya akan dihitung sebagai kompleks. Lalu ada booleans, ini menentukan benar dan salah atau salah, dan tidak ada yang lain.
Perhatikan bahwa nilai ini adalah benar dan salah, T dan F gitu ya. Kita lihat di sini, all okay sama dengan true, print all okay sama dengan false, print all okay. Jadi kita lihat di sini dia munculkan true, munculkan false. Nah, lalu tipe datanya akan dibaca sebagai bool atau boolean. Tipe boolean sebenarnya subtipe bilangan bulat. Jadi kalau kita masukkan true sebagai integer atau false sebagai integer, dia akan menunjukkan 1, 0. Atau 1 boolean 0, dia akan menunjukkan true atau false. Kita juga bisa merubah string menjadi booleans dengan status bool input okay to proceed. Print status, tipe status akan true. Ketika kita masukkan true, kelasnya akan dibaca sebagai tipe data boolean. Kita juga bisa arithmetic operator, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya, operasi matematika. Misalkan 10 home ditambah away 15, nanti dia akan munculkan 10 tambah 15. Ini untuk mencetak tipe data. 10 kali 4 nanti dia akan dihitung sebagai 40. Ini merupakan aritmatik juga, integer operation. Terus ada goals for 10. Ini akan dihitung sebagai, kita lihat di sini 10 goals for dikurang goals again 7. Itu akan munculkan tipe data integer dan menghasilkan hasilnya adalah 3. Jika kita membagi bilangan bulat 100 dengan 20, hasil yang diharapkan adalah 5, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya 5.0. Kenapa? Karena dia akan dihitung sebagai float. Jadi ketika 100 per 20, dia akan menghasilkan 5.0 dan tipe datanya float. Defaultnya adalah menghasilkan bilangan floating point yang dapat memiliki bagian pecahan. Tentu diperlukan dalam beberapa situasi. Misal jika kita membagi menjadi 3 bagi 2, dia akan menghasilkan 1,5 gitu. Tapi jika hanya tertarik pada beberapa kali 2 menjadi 3 dan dengan senang hati mengabaikan bagian pecahannya, ada alternatif lain pada operator pembagian garis miring 2. Jadi misal kita 3 garis miring 2, print res 1, variabel res 1 akan menghasilkan 1. Jadi 0,5 di belakangnya tidak akan dihiraukan. Bisa juga kita mencari modulusnya atau sisa baginya dengan menggunakan persen. Jadi modulus division persen 4/2. 4/2 hasilnya 0 karena memang tidak ada hasil sisa bagi. 3/2 akan menghasilkan 1. Operator bilangan bulat terakhir yang akan kita lihat adalah operator pangkat yang dapat digunakan untuk menaikkan bilangan bulat. Jadi kita menggunakan 2 bintang sebagai pangkat. Jadi kita masukkan print A pangkat B, print 5 pangkat 3. Ya 5 pangkat 3 itu artinya 125. 5 kali 5 kali 5. Lalu ada negative number integer division, pembagian bilangan negatif. Jadi ketika kita bagi ya 1,5, 3 di sini minus 3 per 2 itu minus 1,5, minus 3 per 2 itu minus 2. Seperti itu. Ada floating point number operator. Jadi kita bisa menambahkan koma juga gitu. Bilangan pecahan juga bisa kita tambahkan. Seperti misalkan 2,3 tambah 1,5 itu menjadi 3,8, 1,5 bagi 2,3 menjadi 0, sekian, dan lain sebagainya juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya bilangan bulat yang bisa kita jalankan, tapi kita bisa menjalankan floating juga atau bilangan pecahan. Integer dan floating point juga bisa kita gabung. Ya, seperti contoh kita print I yaitu 3 kali 0,1, dia akan menghasilkan bilangan float 0,33000 sekian. Kompleks number operator seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu bilangan kompleks, yaitu ada 2J gitu.
Jadi ketika kita bicarakan C1 kali C2, C1 kali C2 dia akan menghasilkan min 2 plus 0J. Jadi ini adalah bilangan kompleks. Bisa kita konversi eh, bisa kita konversi bilangan atau string lain menjadi bagian bilangan kompleks menggunakan fungsi kompleks. Misalnya seperti ini. Kompleks 1, dia nanti akan mengenerate bilangan ini gitu. Jadi 1 plus 0J kan. Assignment operator. Operator ini fungsi penugasan ini sebenarnya disebut sebagai operator gabungan karena menggabungkan operasi numerik seperti penjumlahan dengan operator penugasan. Misalnya operator gabungan plus sama dengan merupakan kombinasi dari operator penjumlahan dan operator sama dengan sedemikian rupa sehingga X tambah 1 sama dengan itu akan sama dengan X sama dengan X tambah 1. Lalu ada non-value. Jadi ketika ini tidak sama dengan false ya, atau string kosong atau 0, itu adalah sesuatu yang tidak bernilai. Ini dapat digunakan ketika Anda perlu membuat variabel tetapi tidak memiliki nilai awal untuk variabel tersebut. Misalnya, winner sama dengan non. Kemudian kita dapat menguji keberadaan non menggunakan is dan is not. Misalnya, print winner is non. True. Kenapa? Karena winner sama dengan non. Jadi ketika winner is non, hasilnya akan true. Ini akan mencetak true dan hanya jika variabel pemegang saat ini di setel ke tidak ada atau non. Alternatifnya juga dapat kita tulis seperti ini. Is not known. Ya hasilnya false. Kenapa? Karena is known. Winner is known, bukan is not known. Jadi dia akan mencetak true hanya jika nilai pemenangnya bukan non. Ini contoh penggunaannya pada codingan tersebut. Lalu operator flow of control using if statement, terdapat comparison operator, logical operator, if statement, working with an if statement. Kita lihat di sini menggunakan if. Jadi jika num atau variable number lebih kecil dari 0, maka num is negatif. Jadi ketika kita masukkan 2 yang lebih dari 0, dia tidak akan memunculkan apa-apa gitu. Tapi misalkan kita masukkan minus 2, enter, dan masukkan minus 2 is negatif karena dia kurang dari 0. Semua baris yang menjorok ke tingkat yang sama setelah pernyataan if secara otomatis akan menjadi bagian dari pernyataan if. Misalnya, if kita lihat di sini print, dua baris print ini menjorok ke dalam, yang berarti ini akan dihitung sebagai if. Jadi ketika if num lebih besar dari 0, dia akan menghasilkan positif. Num is square is. Jadi 3 square is 6 kali 6, yaitu 9. Lalu ada else di dalam if. Itu bisa kita gunakan. Jadi ketika dia jika num lebih dari kurang dari 0, dia akan menghasilkan negatif. Else selain itu dia akan menghasilkan not negatif. Seperti contoh, enter yet another number. Ini 5. 5 itu lebih dari 0, maka dia akan menghasilkan print else. Dia akan memunculkan perintah dari else-nya. Ada juga use dari penggunaan dari elif. Elif itu sendiri ya else if. Jadi kalau misalkan saving kurang dari 500, dia akan menghasilkan well done. Tapi kalau lebih dari ini, dia akan menghasilkan that's tidy sum. Lebih dari ini, dia akan menghasilkan welcome sir. Jika lebih dari ini, dia akan menghasilkan thank you. Jadi ketika di sini kita masukkan angka 5000, yaitu lebih dari 500, lebih dari 1000, dan menghasilkan, karena dia termasuk kurang dari 10.000, dia akan menampilkan welcome sir, seperti contoh seperti ini. Ada juga nesting if, yaitu if di dalam if, seperti pada contoh. Jadi ketika if ini dijalankan, if ini akan dijalankan juga gitu. Jadi ketika jika it is freezing, put on boots, time for hot chocolate, buy. Kenapa? Karena minus 1 kurang dari 0. Kita jalankan ini. Jika dia snowing, maka kita akan munculkan put on boots. Print ini sudah di luar dari if nesting tadi, tapi dia masih dalam masuk if yang di atasnya. Jadi dia tidak
bergabung dalam if yang nesting atau yang di dalam if lagi. Snowing sama dengan true, temperatur -1. Nah, kita lihat di sini. If snowing atau if true, dia akan memunculkan dua ini gitu. Karena kita di sini masukkan true, maka dia akan memunculkan dua kata ini. Lalu if sebagai expression. Expression if adalah bentuk singkat dari pernyataan if yang mengembalikan nilai. Contohnya seperti ini. If X lebih dari 12 dan X kurang dari 20, statusnya teenager. Maka nanti ketika di print status itu akan munculkan teenager. Jika sebaliknya not teenager. Maka karena age-nya 15 dan ketika dijalankan status itu menjadi teenager. Output hasil keluarannya. The while loop ini looping atau berulang. Jadi jika kondisi gagal pertama kali di sekitar perulangan pernyataan atau blok, pernyataan mungkin tidak akan pernah dieksekusi sama sekali. Jadi ketika count 0, print starting, selama count kurang dari 10, maka akan di print dan count akan menambah 1. Jika selesai, dia akan down. Jadi kita lihat di sini, starting 0, 1, 2, 3, karena dia menyentuh angka 10, 10 tidak dicetak. Jadi dia hanya mencetak sampai 9. Lalu ada for loop. For loop sendiri sangat fleksibel dan dapat melakukan loop tidak hanya pada rentang nilai integer, tetapi juga kumpulan nilai yang disimpan dalam struktur data seperti daftar bilangan bulat atau string. Kita akan kembali ke fitur perulangan for ini ketika kita melihat koleksi wadah data di bab selanjutnya. Kita lihat pada contoh. Dia for i in range 0 sampai 10. Print i n sama dengan print down. Jadi kita lihat di sini outputnya adalah seperti ini. Sama juga di selanjutnya, tetapi karena dia di sini kita lihat di sini range-nya 0 sampai 10 dan increment 2. Di sini ada koma 2 di belakangnya yang berarti increment 2. Jadi dia akan menambah 2 setiap. Jadi mencetak 0 tambah 2, mencetak 2 tambah 2, mencetak 4 tambah 2, mencetak 6 tambah 8. Seperti itu. Jadi ada variasi lainnya juga. Wildcard sebagai gantinya variabel perulangan. Kita lihat di sini 0 sampai 10. Print titik n-nya tutup gitu. Jadi dia akan di sini akan memunculkan sebagai titik bukan sebagai angka. Ada break loop statement, biasa pernyataan penjaga ditempatkan pada jeda sehingga pernyataan break ditetapkan secara kondisional jika diperlukan. Kita lihat di sini break. Jadi setelah dia melakukan if, dia akan di break. Dia akan dihentikan gitu. Jika kondisional diperlukan gitu. Namun jika memasukkan nilai 3, maka yang tercetak hanya nilai 0, 1, dan 2. Sebelum loop terputus atau berakhir. Kita lihat di sini. Only print code if all iteration complete. Enter number, kita masukkan angka 1, ya dia akan berhenti hanya di 0 gitu. Jika kita masukkan 3, ya akan berhenti di 2. Seperti di atas, ketika dimasukkan angka 2, dia berhenti di 1. Seperti itu. Lalu ada continue loop statement, yang dia akan terus berulang. Dalam program ini, pernyataan continue dijalankan hanya untuk bilangan ganjil, sehingga kedua pernyataan print hanya dijalankan jika nilai i genap. Seperti ini. Jadi 0, hey is an even number. Lalu keluar lagi 1, ketika dia mencapai 2, keluar lagi kata-kata hey is even number. Dan selanjutnya akan berulang pada bilangan genap gitu. Dan balik lagi range-nya 0 sampai 10. Jadi ketika di 9 dia berhenti. For loop with else. Perulangan for mungkin gagal memproses semua elemen dalam loop jika karena alasan tertentu terjadi kesalahan pada file Anda. Misal jika program mengalami kesalahan sintak. Jadi dia bakal memutus perulangan. Contohnya seperti ini. Print, only print. 6 integer input. Kita akan menginputkan integer. For i dalam range 0 sampai 6. If i sama dengan num, dia akan berhenti. Print i, n,
masuk sini. Jadi ketika kita masukkan angka 2, dia akan berhenti di 1. Seperti itu. Lalu ada dice roll game. Dalam permainan ini kita akan terus mengulang pasangan dadu sampai pengguna menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melempar lagi gitu. Jadi dia akan munculkan satu-satu gitu. Jika kita berhenti, baru dia akan berhenti. Jadi misalkan kita ini dice 1, ya udah dia bakal berulang dengan angka yang sama gitu. Di roll muncul 1 1 1 1 gitu. Lalu ketika dia dihentikan, ya dia akan mengganti gitu. Rolling dice lagi, mau di apa dice again, yes, maka dia akan 6 6 gitu sampai dia 0. Example function, ada function dalam Python. Jadi tidak memerlukan parameter dan hanya memiliki satu pernyataan yang mencetak pesan hello world. Kita lihat di sini, def print message print hello world. Jadi ketika kita print, dia akan menampilkan hello world karena print message sudah didefinisikan sebagai print hello world. Kita juga bisa seperti ini, print my message, mana print sudah didefinisikan di dalam print my message dengan message-nya tadi di atas. Lalu dia akan menunjukkan hello world, good day, welcome, Rahman. Returning value from function, jadi kita menggunakan return. Jadi def square n, returnnya adalah n kali n. Jadi kalau pangkat dari n, kembaliannya adalah n kali n. Jadi ketika kita contohkan result square 4, karena kita sudah definisikan di atas, maka hasilnya adalah 4 kali 4, yaitu 16. Seperti itu juga yang 5, 25. Nah, kalau kita tambah if, itu bisa menjadikan fungsi lain juga. If square 3 kurang dari 15, ya dia akan menampilkan still less than 15. Lalu selanjutnya ada dimungkinkan juga untuk mengambilkan beberapa nilai dari satu fungsi. Misalnya dalam hal ini fungsi swap. Bisa kita tukar. A, B kita definisikan sebagai returnnya B, A. Jadi kita tukar nilai. Atau kita tukar variabelnya. Contohnya seperti ini. Kita swap A dan B di mana 2 dan 3. Maka karena returnnya adalah B, A, maka akan dibalik menjadi 3,2. Seperti itu. Sebenarnya hasil yang dikembalikan dari fungsi swap disebut tuple, yang merupakan cara sederhana untuk mengumpulkan data. Artinya kita juga bisa telah menulis Z sama dengan swap A, B. Ketika kita print Z, ya dia akan menampilkan 3,2 tadi. Akan disuap, tetap akan disuap. Lalu the docstring memungkinkan fungsi untuk memberi beberapa panduan tentang apa yang diharapkan. Seperti contohnya seperti ini. Jadi ketika akan dijalankan, perintah yang selanjutnya dia akan menampilkan egg is none karena egg di atas didefinisikan sebagai yang lain gitu. Bila digunakan metode ini akan menjamin bahwa bilangan bulat yang valid akan dikembalikan ke kode panggilan. Docstring dapat dibaca langsung dari kode tetapi juga tersedia untuk IDE seperti PCharm sehingga dapat memberikan informasi tentang fungsinya. Bahkan tersedia untuk programmer melalui properti yang sangat khusus dari fungsi yang disebut doc yang dapat diakses melalui nama fungsi menggunakan notasi titik. Seperti contoh print get integer titik underscore doc. Ada fungsi parameter, multiple parameter fungsi. Jauh ini fungsi yang telah kita definisikan hanya memiliki 0 atau 1 parameter, namun itu adalah sebuah pilihan. Kita dapat mudah mendefinisikan suatu fungsi menjadi lebih parameter, 2 atau lebih parameter. Dalam situasi ini daftar parameter berisi daftar nama parameter dipisahkan dengan koma, seperti ini. Parameter, 2 parameter dipisahkan oleh 1 koma. Print welcome name, strip message. Ini sebagai string, ini sebagai 2 parameter dan dia di print dan dia dipisahkan dengan koma. Seperti contoh Lina, hope you like rugby. Kita lihat di sini welcome Lina strip hope you like rugby. Ada default parameter function. Kita bisa masukkan string di dalam parameter sebelumnya. Di dalam parameter. Jadi message kita definisikan sebagai live long and proper. Jadi ketika dia dicetak,
welcome name message, yaitu welcome Rahman, strip, long, and prosper. Lalu selanjutnya ada name argument. Jika suatu fungsi memiliki beberapa parameter, beberapa di antaranya memiliki default nilai, mungkin menjadi tidak mungkin untuk menggunakan penggunaan posisi suatu nilai untuk memastikan itu diberikan ke parameter yang benar. Seperti contoh seperti ini. Nah, ketika fungsi ini dijalankan, dia akan menyampaikan welcome student Rahman we like Python. Dimana di atas kita lihat di sini message-nya seperti ini. Student welcome Linglop and prosper. Kita jalankan message sama dengan name Rahman. Kita jalankan akan muncul seperti ini. Sebenarnya dapat menggabungkan argumen posisi dan argumen bernama dengan Python. Misalnya di sini Lloyd. Kita lihat di sini greeter Rahman, message we like Python, welcome student Rahman we like Python. Lalu selanjutnya arbitrary arguments untuk menuliskan daftar parameter dengan panjang yang berubah-ubah. Sebuah parameter ditandai dengan tanda bintang. Misal, parameternya yang berubah-ubah kita tandai dengan bintang. For name in arc, print, welcome, name. Greater, nah dia berulang-ulang kita pakai gitu. Ada Joko, ada Udin, ada Sarah, ada Sandi, ada Rafli, ada Rena, dipisahkan oleh koma. Dia akan menampilkan print, welcome name, dia akan menampilkan semua parameter tadi. The positional and keyboard argument bisa kita panggil dengan sejumlah argumen apapun jenisnya ini. Jadi seperti ini. Argumen Joko, Lina, Dr. has value, Sarah, dan San has value, Sandi, dan lain sebagainya. Perhatikan juga bahwa kata kunci yang digunakan untuk argumen tidaklah tetap. Argumen itu bisa A has value 1, B has value 2, C has value 3, jadi tidak tetap. Bisa juga kita gunakan seperti itu. Ada anonymous function. Fungsi anonim didefinisikan menggunakan kata kunci lambda, dan untuk ini alasan mereka juga dikenal sebagai fungsi lambda. Sintaks yang digunakan adalah lambda, argumen, expression. Lalu kita bisa seperti ini. Double sama dengan lambda I kali I. Kita lihat di sini. Print double 10. 10 kali 10 100. Jadi bisa kita fungsikan juga seperti itu. Contoh lainnya seperti ini. Kita lihat di sini dia akan menampilkan function yang berbeda-beda gitu. Function 0 itu tidak ada argumen. Function 1 itu ada 4 kali 4 maksudnya di sini 4 kali 4, 3 kali 4, 2 tambah 3 tambah 4, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Itu saja review Python yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.